Saya record. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen dulu. Oke. Jadi bab selanjutnya setelah kalian tahu K3LH, sekarang adalah pengetahuan tentang dasar komputer. Jadi dari saya Agus Dwi Kurniawan. Jadi konsep komputer banyak pendapat tentang definisi dari kata komputer. Ini salah. Yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Jadi istilah dari komputer itu dari bahasa Latin computare, yang mengandung arti menghitung, to compute atau recall. Jadi komputer itu hanya bisa menghitung, dan menghitungnya itu cuma 1 sama 0. Jadi ini dari sisi bahasa. Jadi dari sisi bahasa, paling banyak itu maksudnya adalah orang yang menghitung. Jadi tetap kalau dalam bahasa, dari sisi bahasa, komputer itu suatu perangkat yang digunakan untuk perhitungan dan mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Jadi kalkulator yang biasanya kalian pakai itu adalah komputer yang paling sederhana. Karena dia tetap bisa menghitung, dan sebenarnya komputer yang ada di kalian itu ada prosesor atau apanya, itu sama saja dengan kalkulator, karena kalkulator juga punya prosesor dan penyimpanan sementara RAM. Jadi pandangan dari para ahli di sini ada yang menjelaskan untuk mesin komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi intinya komputer itu menerima input, memproses input dari sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi kalian input, komputer itu kita input berdasarkan programnya, yang membuat program ini adalah manusia. Jadi kalian rekayasa perangkat lunak itu intinya di sini. Kita membuat programnya, bukan mengatur hardware-nya. Jadi menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan ini di sisi storage namanya, di hard disk kalian, dan menyediakan output dalam bentuk informasi, semua di print atau kalian tampilkan di LCD atau LED, itu outputnya. Definisi komputer adalah alat elektronik, karena ini berupa elektronik, jadi dinyalakan lewat listrik, dapat menerima input data. Input data ini bisa berupa keyboard, mungkin kalian pakai keyboard input A, maka keluarnya harus A, itu inputan, atau scanner atau apa. Terus mengolah data, seumpama kalian pada saat menginputkan itu kalian olah, seumpama gambar diolah, diganti warnanya, atau manipulasi gambar, manipulasi apa, itu mengolah data. Terus dapat memberikan informasi. Jadi informasi kita print lewat printer hasil pengolahannya itu, atau kalian foto itu dicetak, itu dapat memberikan informasi bahwa hasilnya itu apa, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Jadi di hard disk, termasuk sistem operasi itu pun program. Jadi menggunakan suatu program ini bukan hanya program aplikasi seperti Word atau Excel, tapi sistem operasi itu pun kayak Windows, Linux, sama Mac OS itu termasuk program juga. Jadi program yang buat sistem operasi komputer itu bisa dapat menyimpan program dan hasil pengolahan bekerja secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu mulai dari awal sampai akhir, itu kalian tahu, jadi dia bisa otomatis bekerja. Jadi kesimpulannya adalah komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan, terus diolah, langsung di-outputkan. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah,
ini suatu sistem komputer. Jadi brainware, sistem operasi, dan program aplikasinya, dan komputer itu sendiri atau hardware-nya. Jadi komputer tanpa sistem operasi, dia tidak bisa dijalankan. Karena kita mau ngapain dengan komputer ini? Seumpama kalian mau ngolah Word-nya, mengolah kata-kata, mengolah gambar, kalian nggak punya programnya, nggak punya program Photoshop-nya, atau nggak punya Windows-nya, terus kalian masuk di mana? Terus brainware ini pengguna. Kita punya komputer, kita punya sistem operasinya, tapi nggak ada yang menggunakan, nggak ada penggunanya. Berarti komputer itu tidak akan jalan. Siapa yang mau inputkan? Siapa yang mau ngolah datanya atau yang mau ngisi datanya? Jadi tiga ini saling berhubungan. Jadi komputer itu bukan hanya sisi komputernya saja, tapi orang yang menggunakan ini pun penting. Jadi elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melakukan suatu tujuan pokok. Jadi hardware ini peralatan fisik. Jadi yang kalian lihat itu komputer ini secara pasti itu adalah hardware-nya. Jadi fisik yang bisa dilihat atau dipegang atau dipindahkan. Software itu suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun pelbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Seumpama kalian mau buat aplikasi kasir. Jadi softwarenya apa? Software kasir. Atau kalian mau buat mengolah gambar, memanipulasi gambar pakai Photoshop, itu softwarenya. Karena hardware tanpa software, jadi ya cuma fisik aja, kalian nggak akan dapat. Kalian mau ngeprint, ngeprintnya lewat apa? Lewat Word, lewat PPT, PowerPoint. Nah, itu namanya softwarenya. Jadi Word sama PowerPoint itu penunjang untuk kalian mengolah apa yang kalian inputkan atau yang kalian inginkan. Dan brainware ini orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Jadi sebenarnya manusia itu tetap harus ada di komputer itu. Terus partisipan. Oke. Saya lanjut ya. Jadi brainware ini orang-orang yang bekerja secara langsung atau yang tidak bekerja secara langsung pun nggak apa-apa. Jadi orang seperti manajer gitu, dia yang menerima laporannya, tapi dia tidak bekerja secara langsung di komputernya, tapi ada orang lain yang bekerja dengan komputernya, dia memprintkan laporannya, dikasihkan ke manajernya. Jadi dia tetap pengguna atau orang yang bekerja dari hasil komputer ini. Ya, jadi bagaimana komputer bekerja? Jadi diinputkan, diproses, prosesnya ini pakai CPU ini, terus disimpannya ini bisa berupa hard disk, floppy disk, CD-ROM, atau yang lain. Terus di-outputkan, output ini speaker untuk suara, printer untuk cetak, dan monitor untuk menampilkan. Jadi monitor ini termasuk output. Terus communication, seumpama kalian mau ngasih data ini ke teman kalian, berarti dia mengkomunikasikan dengan komputer yang lain atau dengan device yang lain. Jadi punya 3 kelompok: input, proses, output. Dari hardware ini inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Ini hardware. Jadi input itu keyboard, mouse, scanner, itu input dari data. Terus memproses ini CPU, atau kalian biasanya ngotak-ngatik lewat programnya, itu proses. Terus output, yaitu hasilnya apa, berupa print atau speaker
atau di layar, di monitor. Terus software ini berupa aplikasi sama sistem. Jadi aplikasi sistem dulu sebenarnya, sistem operasinya Windows atau apa, terus aplikasinya kalian mau pakai Office Word atau Photoshop, terus brandware ini yang penggunanya. Jadi gambaran pengolah komputer ini, input kita menginputkan, diproses, kalau dia disimpan maka dia disimpan ke storage. Kalau semua kita butuh untuk yang di masa yang akan datang, maka kita harus menyimpannya di storage. Terus kita outputkan. Output ini bisa berupa yaitu speaker dan printer. Banyak. Jadi TI ini adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi TI itu bukan cuma komputer, tapi definisi TI itu lebih besar daripada hanya komputer. Jadi dia mengolah data untuk menjadi informasi. Seumpama kalian punya data siswa gitu. Berarti kita dari data siswa itu saya mau tahu yang absen berapa, kayak tadi di classroom. Saya mau absen seperti apa, terus saya olah data itu jadi informasi. Oh, yang tidak masuk berapa, yang bisa masuk berapa, yang bisa lihat berapa. Jadi itu informasi. Jadi, ilmu komputer. Ya, ilmu komputer. Oh, boleh naskah. Jadi ilmu komputer itu tentang bagaimana kalian jadi teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi untuk membuat aplikasi. Jadi berupa dari algoritma, ini banyak, buat algoritma, arsitektur, sampai AI atau robotik, interaksi manusia dan komputer atau user interface atau UX. Oke, jadi keterkaitan bidang ilmu komputer ini ada ilmu informasi. Jadi informasi dari data itu kalian bisa buat informasi. RPL, jadi kalian menganalisa, mendesain sebuah sistem. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Seumpama organisasi itu organisasi perusahaan, butuh absensi, butuh seumpama toko butuh kasir, aplikasi kasir, ya itu sistem informasi. Rekayasa komputer itu kalian merekayasa perangkat kerasnya. Jadi bukan merekayasa perangkat keras. Jadi perangkat keras ini cocoknya untuk apa? Harddisk ini cocok nggak di CPU ini, atau mungkin RAM-nya cukupnya berapa giga, yaitu merekayasa. Keamanan informasi. Jadi kalian belajar dari keamanan informasi. Semua di WA ada enkripsi end-to-end. Itu termasuk keamanan informasi. Nah, manfaat komputer di bidang pendidikan ya kayak ini, sebagai mempermudah guru untuk mengajar dalam jarak jauh, termasuk perpustakaan elektronik atau buku elektronik, e-book, e-learning, sama video conference. Bidang industri dan manufaktur, ini bahkan sekarang di bidang industri dan manufaktur itu bisa buat rumah dengan printer. Dia ngeprint secara ya. Terus bidang bisnis dan perbankan, ini banyak. Sistem informasi manajemen, sistem informasi ATM kalian itu pakai komputer. Bahkan ATM yang digunakan itu masih Windows-nya Windows XP, dan dia pakainya masih Internet Explorer yang di bank-bank. Bidang teknik dan ilmu pengetahuan,
bidang penerbangan dan kemiliteran, pilot nggak usah pakai pilot, pakai drone. Bidang kedokteran, jadi dengan adanya 5G, 5G itu bisa membuat dokter itu melakukan operasi walaupun dokter itu tidak ada di ruang operasi tersebut. Itu yang dikembangkan sekarang. Bidang kriminalitas dengan CCTV atau mungkin kalian tahu apa? Tilang elektronik, itu bidang entertainment ya, ini pasti banyak pakai YouTuber atau apa, atau gamenya bisa 3D. Bidang komunikasi jaringan ini yang paling besar, jadi kita bisa mempunyai jaringan secara global. Bidang pemerintahan, e-government mungkin belum ada di sini ya. Pemilihan umum secara elektronik atau e-voting biasanya di kota itu sudah ada, kalian tinggal ngurus KTP atau apa itu ada di websitenya. Kemampuan komputer ini dia itu bisa melakukan sesuatu secara cepat dan tepat dalam mengolah data dan menghasilkan informasi, dan bukan hanya jaringannya bisa di lokal, regional maupun global. Kecepatan akses data dalam sebuah operasi komputer dinyatakan dalam satuan milisecond, microsecond, dan nanosecond, picosecond. Jadi picosecond itu yang paling cepat dalam sebuah akses. Biasanya kalau kalian ngeping atau dalam bermain online itu ada ms, milisecond. Jadi itu 1/1000 detik. Maksudnya itu dia kecepatan proses komputer dalam memproses data. Semua kalian bermain di sini ngepingnya 1000 dari HP kalian ke server itu butuh waktu 1 detik. Semakin kecil milisecondnya, maka kecepatan dari proses komputer itu akan semakin cepat. Makanya ada namanya lag biasanya. Itu biasanya milisecondnya terlalu besar. Jadi untuk kapasitas itu dia pakainya byte. Jadi 1 byte itu 8 bit. 1 kilobyte itu 1024 byte. 1 MB 1024 KB. Jadi bukan 1000, tapi 1024 sampai 1 tera ini 1024 giga atau 2/40. Keunggulan komputer daripada manusia. Ini bukan perbandingan ya, cuma apa sih yang membedakan manusia dan komputer? Walaupun yang menggunakan komputer pun tetap manusia, jadi manusia tetap harus ada di dalam komputer. Jadi kecepatan ini relatif. Sedangkan komputer bisa sangat cepat. Komputer ini seperti robotika dalam industri itu bisa lebih cepat. Ketepatannya komputer ini tepat. Jadi nggak ada salah kecuali memang dari hardware-nya salah. Daya tahannya dia tidak kena lelah sampai dia rusak. Manusia punya waktu untuk ya merefresh dia. Kemampuan mengingat dia akurat. Jadi dari hard disk-nya atau dari storage-nya itu benar, maka dia 1 ya 1, 0 ya 0. Itu prinsipnya komputer. Sedangkan manusia belum tentu dia punya ring. Kemampuan mengikuti perintah baik, karena semua di keyboard kalian tekan A, dia harus keluar A. 1 ya keluarnya 1. Kemampuan berinisiatif dan beradaptasi sangat baik. Jadi komputer jelek karena dia tidak punya beradaptasi kejelekannya ini. Jadi dia hanya mengikuti perintah 1 ya 1, 0 ya 0. Kemampuan pertimbangan dan peramalan itu jelek karena dia tidak punya pertimbangan dan hati untuk perasaan untuk berpikir. Ini perkembangan gaya komputasi, karakteristik komputer. Jadi komputer tidak mempunyai perasaan atau emosi, jadi dia bisa melakukan aktivitas statis yang membosankan menurut manusia. Jadi dia nggak punya perasaan. Kalau kita kan kalau melakukan sesuatu seperti itu terus akan punya perasaan kok bosan kok apa lah. Komputer tidak punya. Komputer mampu menyimpan data yang besar dan bisa dirubah jika dikehendaki. Komputer melakukan pengurutan pencarian dalam waktu yang singkat.
dalam hitungan detik. Jadi 1 GHz itu berarti ya kecepatannya seperti itu. Dia bisa meroses secara cepat atau menghitung secara cepat. Ya kayak membandingkan kalian ngitung dengan kalkulator yang menghitung ya. Nah, keterbatasan komputer ini tidak bisa berpikir secara dinamis, berarti jadi kalian minta sekarang disuruh langsung adaptasi itu tidak bisa. Jadi tetap harus kalian buat sendiri, dibuat oleh manusia sendiri. Pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Jadi manusia bisa tidak terpakai kalau diambil komputer. Data yang tersimpan di komputer bisa memiliki resiko yang tinggi untuk dihack. Siklus pengolahan data ini input, diproses, di output. Ya, ini yang dulu. Yang sekarang itu organization. Jadi kita dikumpulkan dulu data. Setelah ada data, semua kalian buat survei dalam kertas, terus diinputkan, diproses. Semua belum selesai diinputkan, kita simpan dulu. Setelah itu kita proses lagi. Kalau udah selesai, kita outputkan, kita distribusikan. Distribusikannya ini terserah, bisa di luar, informasi itu kayak di website atau di apa. Udah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Saya nekan dulu. Udah. Ada pertanyaan? Mana chatnya? Ada pertanyaan di chat aja atau nanti saya share website PPT ini untuk kalian itu. Dan 2 itu yang K3LH sama ini tolong dipelajari buat ulangan harian minggu depan. Udah, ada pertanyaan? Iya, Pak. Mas Salman. Nggak ada videonya. Saya tanyakan. Pak Laurencia, di unmute dulu kalau tanya. Udah ya? Gak ada pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Jangan lupa dipelajari. Apa nih? Ulfiana. Ada yang tanya Ulfiana? Oke lah. Udah. Oh, ya. Ya, sama-sama Salman. Kalau ada yang ditanyakan bisa di grup aja lah. Nanti kalau teman kalian bingung atau apa, nggak apa-apa tanya di grup. Selama jam kerja ya, selama jam sekolah sampai jam 3. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.